يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada siang ini kita akan membahas tentang ayat as-siyam, ayat-ayat yang berkaitan dengan as-saum, dan kita akan ambil dari tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Sehingga kita mempelajari ayat-ayat ini dengan tafsirnya insyaallah ta'ala. Kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dari ayat 183 sampai 187 Al-Baqarah ini ayat-ayat yang berkaitan dengan as-shaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian shaum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka pusatkan pendengaran, karena bisa jadi itu perintah yang kau diperintah dengannya atau larangan yang kau harus jauhi, sehingga kita harus fokus ketika Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Dan panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu mengandung dua makna, dua faidah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam Al-Qawaidul Hisan. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang pertama mengandung anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwasannya Allah telah menganugerahkan kepada kita keimanan. Seakan-akan Allah mengatakan, ya wahai orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepadanya keimanan. Kemudian makna yang kedua atau hikmah yang kedua dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu, agar kita menjalankan konsekuensi keimanan. Karena konsekuensi keimanan seorang adalah dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wahai orang-orang yang Allah berikan kepadanya karunia keimanan, laksanakanlah konsekuensi keimananmu dengan menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian shaum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. As-shaum secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri secara umum.
Adapun secara syariat, as-shaum adalah al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubish syams ma'an niyyah. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan shaum, dimulai dari terbitnya fajar shadiq yang merupakan tanda masuknya waktu salat subuh sampai terbenamnya matahari. Disertai dengan niat. Sehingga para ulama menyimpulkan dari definisi ini bahwasannya rukun shaum ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari pembatal-pembatal shaum. Telah diwajibkan atas kalian shaum sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwasannya shaum merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maslahatnya senantiasa terus-menerus di setiap waktu dan tempat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wajibkan shaum ini atas kita sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Dan ini untuk memberikan semangat kepada umat ini agar menjalankan ibadah shaum. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian shaum agar kalian berlomba dengan umat-umat sebelum kalian, sehingga kalian menjadi umat yang sempurna dalam amalannya. Dan bahwasannya shaum bukanlah perkara yang berat. Shaum bukanlah perkara yang berat, karena telah diwajibkan bukan hanya kepada kalian, tapi kepada umat-umat sebelum kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan shaum kepada kalian karena dia adalah amalan yang maslahatnya terus-menerus di setiap waktu. Kemudian supaya kalian berlomba-lomba dengan umat-umat sebelum kalian dalam kebaikan, sehingga kalian menjadi umat yang sempurna dalam amalan kebaikan. Dan dikarenakan shaum bukan amalan yang berat, sehingga Allah wajibkan atas kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita as-shaum agar kita menjadi orang yang bertakwa, bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk membuat payah kita, bukan untuk membuat kita capek atau haus atau kelaparan, bukan. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena shaum merupakan sebab terbesar seorang mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah shaum seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketakwaan yang terdapat dalam ibadah shaum, yang pertama, bahwasannya orang yang shaum dia meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadanya, berupa makan, minum, berhubungan, dan yang semisalnya, di mana jiwa ini condong kepadanya. Seorang mencintai makanan, minuman, berhubungan, namun ia tinggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan wujud ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan sesuatu yang ia cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ketakwaan yang terdapat dalam ibadah shaum, bahwasannya orang yang shaum dia membiasakan dirinya, melatih dirinya untuk memiliki sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh jiwanya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Dia bisa saja masuk kamarnya, kunci, tidak ada orang yang lihat, dia makan minum, bisa saja. Tapi dia tinggalkan itu semuanya. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ibadah shaum, seorang akan terbiasa memiliki sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah dari as-shaum dan bentuk ketakwaan dari ibadah shaum, bahwasanya dengan shaum akan mempersempit jalan syaitan pada seorang hamba. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwasanya syaitan mengalir pada manusia seperti aliran darah, pada aliran darah. Maka dengan shaum mempersempit aliran syaitan pada darah manusia, sehingga
sedikit kemaksiatan dari orang yang saum. Dan di antara bentuk ketakwaan yang terkandung dalam ibadah saum, bahwasannya orang yang saum pada keumumannya banyak menjalankan ketaatan. Kita misalkan dalam bulan Ramadan dengan kita di luar bulan Ramadan, kita lebih banyak beribadah, lebih banyak baca Al-Quran, lebih menjaga salat wajib. Bahkan kita menyempurnakan dengan mengikuti salat tarawih berjamaah. Padahal di bulan-bulan sebelumnya bangun mending lepas subuh. Kadang subuh dijamak dengan salat duha. Jamak yang diharamkan ini. Ini salat jamak yang diharamkan, menjamak salat subuh dengan salat duha. Dengan ibadah saum seorang dia bangun sebelum subuh, dan itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran, siapa yang mau berdoa pasti aku kabulkan, siapa yang meminta pasti aku akan beri, siapa yang meminta ampunan pasti saya akan berikan ampunan kepadanya. Dan itu waktunya orang-orang soleh, waktu yang biasa orang-orang soleh mereka beribadah kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia salat subuh berjamaah. Kemudian dia di siang harinya saum. Kemudian setelah itu dia buka, dan sepanjang saum dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu saum itu waktu dikabulkannya doa sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Kemudian dia salat maghrib berjamaah, kemudian salat isya berjamaah, ditambah salat tarawih. Salat tarawih ini ada salat malam namun disyariatkan secara berjamaah. Adapun seorang di bulan-bulan yang lainnya salat witir pun alhamdulillah. Terkadang seorang susah untuk bangun malam. Di bulan Ramadan banyak ketakwaan yang dijalankan oleh seorang. Dan di antara bentuk ketakwaan yang terkandung dalam ibadatus saum, bahwasanya orang yang kaya ketika dia menjalankan ibadah saum, dia merasakan bagaimana kelaparan, kehausan yang diderita oleh saudaranya yang miskin, sehingga hatinya tersentuh untuk memberi bantuan kepada saudaranya yang miskin, dan ini merupakan bentuk ketakwaan. Ini diantara bentuk-bentuk ketakwaan yang terkandung di dalam ibadatus saum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, pada ayat 184, ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan adalah hari-hari yang terhitung. Yani sedikit dan sangat mudah. Dan ini menunjukkan kemudahan di dalam agama Islam. Seluruh syariat di dalam agama Islam ini mudah. Salat hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali itu hanya menghabiskan 1 jam atau kurang. Kemudian zakat hanya berapa persennya dari harta seorang, itu pun kalau sudah mencapai nisab dan sudah berputar 1 tahun. Kemudian saum hanya diwajibkan sebulan dari 1 tahun, sangat sedikit, tidak ada 1/10-nya. Haji hanya diwajibkan seumur hidup, dalam seumur hidup 1 kali. Ini menunjukkan kemudahan di dalam agama Islam. Ayyaman ma'dudat, bulan Ramadan adalah hari-hari yang terhitung. Maka gunakan kesempatan-kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lengah, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini dari awal sampai akhir ini kehidupan yang sebentar. Ini kehidupan yang sebentar. Apalagi bulan Ramadan hanya 1 bulan dari 1 tahun. Ayyaman ma'dudat. Kita berusaha untuk meringkas. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit
atau dalam perjalanan, maka boleh dia berbuka, kemudian dia mengganti di hari-hari yang lain. Nah, ibadah saum adalah ibadah yang mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah kemudahan ketika ada perkara yang mengharuskan untuk adanya kemudahan. Ketika seorang sakit atau dalam perjalanan, maka seorang boleh berbuka. Boleh berbuka dan dia mengganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lafaz ini memiliki dua tafsiran. Kita terjemahkan dengan dua tafsiran tersebut. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu untuk saum, dia boleh membayar fidyah dengan memberi makan satu fakir miskin. Ini di awal Islam. Di awal Islam, orang yang mampu berpuasa pun diberi pilihan. Dia mau saum, silahkan. Kalau dia tidak mau saum, padahal dia mampu saum, silahkan. Tapi diganti dengan membayar fidyah. Ini di awal Islam. Ini di awal Islam. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang menambahkan kebaikan, maka itu kebaikan baginya. Yani dia ingin memberi makannya satu hari lebih dari satu fakir miskin, boleh. Itu kebaikan baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalian saum itu lebih baik bagi kalian. Kalian saum itu lebih baik bagi kalian. Ini di awal Islam. Seorang diberi pilihan, boleh dia saum, boleh dia tidak saum, tapi membayar fidyah, dan saum lebih baik. Dan saum lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini tafsir pertama dari lafaz wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tafsiran kedua dari ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang terasa berat baginya saum, maka dia boleh berbuka dan membayar fidyah. Satu harinya satu fakir miskin, memberi makan satu fakir miskin. Ini tafsiran kedua dari lafaz dalam ayat ini. Bahwasannya orang yang sudah tidak mampu saum seperti orang yang tua. Seperti orang yang tua. Nah, bedakan antara orang yang sudah tua dengan orang yang pikun. Ini hukumnya berbeda. Ini hukumnya berbeda. Orang yang sudah tua yang tidak mampu puasa dengan orang yang pikun, apa bedanya? Kita tanya supaya nggak ngantuk. Apa bedanya orang yang tua renta yang tidak mampu puasa dengan orang yang pikun? Apa perbedaan di antara keduanya dalam masalah saum? Tidak memenuhi usia. Dalam ibadah saum. Paham pertanyaannya? Apa perbedaan hukum orang yang tua renta yang tidak mampu berpuasa dengan orang yang pikun? Fidyah. Siapa yang wajib berfidyah? Yang tidak mampu puasa. Orang tua yang sudah tidak mampu puasa, dia berfidyah. Orang yang pikun? Upami sadar bayar. Pikun ini udah pikun. Pikun total. Taman daya syariat. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya kalau orang pikun sudah tidak punya akal, maka tidak ada kewajiban saum dan tidak ada kewajiban bayar fidyah. Paham? Karena dia masuk ke dalam kategori al-majnun, orang yang sudah diangkat, orang yang sudah tidak punya akal. Adapun orang yang tua renta, dia ketika tidak mampu puasa dan dia masih ada akalnya, maka dia pindah kepada fidyah, membayar fidyah. Satu harinya satu fakir miskin. Ini tafsiran kedua dari ayat ini. Orang yang berat atasnya saum, maka dia membayar fidyah satu fakir miskin. Dan cara membayar fidyah bisa setiap harinya dia beri fakir miskin, atau di akhir bulan Ramadan dia kumpulkan 30 fakir miskin, kemudian dia beri makan mereka satu kali makan, satu porsi makan, satu kali makan. Bukan satu fakir miskin 3 kali makan, tidak, satu porsi makan, satu kali makan. Nah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan terhadap kebenaran berupa al-huda petunjuk dan al-furqan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tentang agungnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk diturunkannya kitab yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di mana Al-Qur'anul Karim dia mencakup hidayah untuk kemaslahatan agama maupun dunia manusia. Sehingga apabila seorang menginginkan hidayah, hendaknya kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Semuanya telah ada dalam Al-Qur'anul Karim, hanya kita saja tidak mengetahuinya. Hanya kita yang tidak mengetahuinya. Tidaklah satu permasalahan pun melainkan telah dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Hanya sebagian bisa memahami, sebagian belum sampai ilmu terhadapnya. Dan Al-Qur'anul Karim menjelaskan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Dan Al-Qur'an membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, petunjuk dengan dari kesesatan. Dan Al-Qur'anul Karim menjelaskan siapa orang-orang yang berbahagia dan siapa orang-orang yang celaka. Kriterianya telah disebutkan seluruhnya dalam Al-Qur'anul Karim. Maka sangat pantas bulan yang mulia ini, yang diantara keutamaannya diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim, sangat pantas bulan tersebut menjadi musim untuk manusia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat pantas untuk diwajibkan padanya saum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asy-syahr, bulan Ramadan, maka wajib dia saum. Lafaz ayat ini menghapuskan ayat sebelumnya yang memberikan pilihan antara saum dengan membayar fidyah. Nah, ini namanya dalam ilmu ushul fiqh an-naskh. An-naskh. Nah, dihapuskannya hukum. Dan ada yang dihapuskan lafaznya, ada yang dihapuskan hukumnya. Nah, di sini ini contoh untuk ayat yang dihapuskan, hukumnya dan lafaznya tetap ada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, menurut salah satu di antara dua tafsiran yang telah disebutkan. Kita contohkan untuk nasakh terhadap lafaznya dan hukumnya tetap ada. Sebagai contoh, ayat tentang rajam. Ayat rajam dulu ada dalam Al-Qur'an, namun lafaznya dihapuskan. Lafaznya dihapuskan. Ada yang menyebutkan riwayat, namun dikatakan riwayat ini dhaif, bahwasanya ayat rajam yang dulu ada dalam Al-Qur'an dengan lafaz asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Orang tua yang sudah menikah berzina, begitu pula wanita yang sudah menikah berzina, maka rajamlah keduanya sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lafaz ayat rajam ini dihapuskan lafaznya dalam Al-Qur'an dan hukumnya terus berlaku. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan kepada manusia bahwasannya sungguh ayat rajam ada dalam Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskannya, dan aku khawatir akan datang suatu zaman di mana manusia mengatakan kami tidak mendapati rajam di dalam Al-Qur'an, padahal ada. Namun lafadznya dihapuskan sebagai ujian bagi manusia, apakah mereka akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau seperti orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka ayat rajam ada dalam Taurat, tapi mereka sembunyikan.
Mereka sembunyikan. Adapun umat Islam, walaupun lafaznya sudah dihapuskan, namun hukumnya tetap diberlakukan, mereka tetap beriman terhadapnya dan tetap menjalankannya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka wajib dia saum. Jadi ayat ini menghapuskan ayat sebelumnya, pilihan antara saum dan membayar fidyah. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang balik dan berakal wajib dia menjalankan ibadah saum. Tidak ada pilihan lagi memberi makan, kecuali kalau dia tidak mampu saum. Apakah dia karena sudah tua renta, tidak mampu saum, atau dia terkena penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dokter memutuskan kamu tidak bisa saum, bahaya. Kalau kamu saum akan membahayakan dirimu. Kamu tidak akan bisa saum selama-lamanya. Dan penyakitmu ini tidak diharapkan kesembuhannya. Maka apabila dokter memutuskan demikian, maka dia ganti saum dengan membayar fidyah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pilihan antara memberikan saum, antara saum dan memberikan fidyah, Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali. Dan barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain, supaya tidak disangka bahwasanya keringanan ini pun dihapuskan. Maka Allah Subhanahu wa taala ulang kembali sebagai bentuk penetapan. Tetap orang yang sakit atau dalam perjalanan boleh untuk berbuka dan dia mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ini dalil untuk kaidah di antara kaidah fikih. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Agama ini mudah. Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal dina yusrun." Sungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah. Tapi bukan berarti seorang bermudah-mudahan. Kenapa kamu melakukan demikian? Kan agama mudah. Kenapa kamu sholat zuhur misalkan jam 2? Ya, saya kan tadi capek jadi saya istirahat dulu. Agama ini mudah, tenang saya sholat, yang penting belum masuk waktu asar. Tidak demikian, bukan maknanya demikian. Agama ini mudah, tapi jangan seorang bermudah-mudahan. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, kerjakan, dan itu mudah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mempermudah bagi kalian jalan-jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Dan rincian untuk ayat ini adalah seluruh agama, seluruh perintah dan larangan dalam agama Islam. Semuanya adalah mudah. Sebagai contoh, salat diwajibkan sehari semalam 5 waktu. Kemudian kalau seorang sakit, boleh dia tayamum, tidak berwudu. Kemudian kalau dia tidak mampu berdiri, boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu sambil duduk, sambil berbaring. Begitu pula dalam keadaan safar, boleh menjamak dan disunnahkan untuk mengqashar. Dalam safar, seorang yang sunnah adalah mengqashar. Ketika kita safar, lebih utama seorang sholat 2 rakaat daripada 4 rakaat. Paham ya? Beda hukumnya antara qashar dengan jamak. Mengqashar itu meringkas salat dari 4 menjadi 2. Ini hukumnya sunnah. Lebih utama seorang mengqashar daripada menjamak. Adapun jamak ini adalah keringanan, Mendapatkan sunnah, meninggalkan sunnah. Mendapatkan sunnah dan meninggalkan sunnah untuk mendapatkan sunnah. Dalam safar ada istilah gitu ya. Dan di dalam safar disunnahkan seorang untuk meninggalkan salat sunnah rawatib. Ini sunnahnya. Meninggalkan sunnah ada. Iya. Yang sunnah ketika seorang safar tidak salat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Ini pentingnya kita terus belajar agama. Panjang itu masalahnya. Kamu boleh ya. Anak berusaha untuk meringkas. Tapi inilah
ilmu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Seluruh perintah dan larangan dalam agama ini adalah mudah. Dan ketika ada kesulitan datang kemudahan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangan. Ini bilangan bulan Ramadan. 29 hari atau 30 hari kalau tidak terlihat hilal. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddah, dan supaya kalian menyempurnakan bilangan, supaya tidaklah seorang salah sangka bahwasannya saum di bulan Ramadan tercapai tujuan darinya dengan menjalankan sebagiannya. Allah mengatakan walitukmilul iddah, dan supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Ini seorang muslim harus saum sebulan Ramadan penuh. Jangan sebagiannya, tidak cukup sebagiannya, harus penuh dari awal sampai akhir. Karena itulah tujuan disyariatkannya saum di bulan Ramadan. Dan hikmah diwajibkannya saum di bulan Ramadan tidak tercapai kecuali dengan seorang saum seluruh bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Kemudian masih kuat? Masih ada 2 ayat lagi. Atau kita akhirkan? Ayat berikutnya tersisa 2 ayat lagi. Nah, di ayat 185 Allah Subhanahu wa 186 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perintah untuk berdoa. Dan ini menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang dianjurkan seorang memperbanyak doa padanya. Kita manfaatkan waktu, insyaallah lanjutkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Tentang ayat ini turun sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Dan ini diantara sebab turunnya ayat, sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan sebagian sahabat kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita munajat kepadanya? Munajat ini artinya memanggil dengan suara yang lirih. Memanggil dengan suara yang lirih. Seperti kita dalam sujud kita berdoa dalam sujud kita sebelum salam, itu namanya munajat. Kita berdoa dengan suara yang lirih. Ataukah Rabb kita itu jauh sehingga kita memanggilnya dengan suara yang keras? Maka turunlah ayat ini. Dan perhatikan ayat ini, wa idza salaka ibadi anni fa inni, tidak ada kata faqul inni qarib. Langsung Allah yang menjawabnya, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjawabnya. Biasanya kalau ayat yang lain, yas'alunaka 'anil anfal, misalkan qulil anfalu lillahi wa rasul, katakanlah wahai Muhammad. Kalau ini tidak, Allah yang langsung menjawabnya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni, tidak ada faqul inni qarib, tidak. Fa inni, maka sungguhnya aku dekat. Ini menunjukkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Dan makna kedekatan Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, yakni Allah Subhanahu wa taala dekat dengan ilmunya, dekat dengan pengawasannya, dekat dengan pengkabulannya dari hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy-Nya. Dan tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini
tidak bertentangan dengan dengan ayat-ayat yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Nah, jangan seorang memahami Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita berarti menyatu dengan tubuh kita. Ini keyakinan yang batil. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, tidak menyatu dengan makhluknya. Oleh karena itu para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala qaribun fi uluwihi, aliyun fi dunuwihi. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat di atas ketinggiannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dengan kedekatannya. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arasy-Nya, namun Allah Subhanahu wa taala dekat dari makhluknya. Menjelaskan hal ini, asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bisa dilihat di Kitab Tauhid, hadis kedua terakhir dari Kitab Tauhid, di mana Nabi SAW menjelaskan jarak antara langit dengan bumi. Ini perjalanan 500 tahun. Kemudian tebal langit 500 tahun. Kemudian antara langit satu dengan langit berikutnya perjalanan 500 tahun. Kemudian antara langit ketujuh dengan kursi perjalanan 500 tahun. Kemudian setelah kursi ada lautan. Antara permukaannya dengan dasarnya perjalanan 500 tahun. Kemudian di atas lautan tersebut ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Di akhir asar tersebut dikatakan, tidak samar bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari amalan kalian. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, namun Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluknya, Maha mengetahui seluruh keadaan makhluknya. Bisa dipahami? Jangan sampai dengan ayat-ayat semacam ini seorang menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Namun kita menetapkan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dengan hambanya. Dan dijelaskan pula oleh Athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kita jelaskan hal yang semacam ini karena sebagian orang terkadang salah memahami. Allah dekat berarti Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, berarti kita meniadakan keberadaan Allah di atas arsy. Tidak. Karena makhluk ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Mas samawati sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalah fi yadi ahadikum." Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti satu biji di telapak tangan salah seorang di antara kalian. Menunjukkan kecilnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, tidak saling bertentangan. Dan makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dekatnya Allah dengan makhluknya, yakni dengan ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Tidak ada yang samar baginya suatu pun dari perbuatan hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang beriman, dengan para walinya, dengan pertolongannya dan bimbingannya serta taufiknya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mau mengabulkan permohonan orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka ini mendorong kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka yang terpenting bagi kita apa? Dikabulkan atau berdoa? Berdoa. Dikabulkan ini sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kabulkan. Jangan ragu. Jangan seorang saya berdoa barangkali saja dikabulkan. Jangan ada barangkali, wajib kita yakin Allah pasti mengabulkan. Jangan kita berdoa ya semoga saja dikabulkan. Tidak, kita harus yakin. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Dan kita berbagi pengalaman, supaya apa? Kita semangat dalam berdoa. Ana dulu ketika belajar berdoa kepada Allah, ingin belajar di hadapan para ulama dalam keadaan tidak punya uang. Alhamdulillah dipermudah. Dipermudah diberangkatkan dan di sana alhamdulillah hidup.
tanpa meminta uang sepeser pun kepada orang tua. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu di tahun 2017, nah, berdoa sebelumnya ingin umrah. Nah, alhamdulillah dipermudah umrah tanpa biaya sedikit pun. Nah, bahkan pulang dengan membawa uang lebih. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, nah, ini bukan untuk yang lain insyaallah, ini untuk mendorong kita berdoa. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil. Beberapa tahun silam, mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu, Ana memiliki kesalahan terhadap guru Ana. Dan Ana berkeinginan untuk menulis surat kepada beliau dan meminta maaf. Tapi bagaimana mungkin? Secara kebiasaan bagaimana mungkin? Nah, kita di sini bisa menyampaikan surat kepada syekh yang ada di Yaman. Secara akal mungkin tidak? Tidak mungkin. Bagaimana? Saya tidak pernah pegang HP. Kemudian untuk sampai surat ini kepada beliau bagaimana caranya? Secara akal sulit. Secara ukuran manusia sulit. Nah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, datang syekh, seorang syekh dari Yaman ke kita, kemudian kita sampaikan surat tersebut dan sampai ke beliau. Nah. Dan alhamdulillah belum membacanya dan belum maafkan kesalahan, bahkan mendoakan. Yani kisah-kisah ini mendorong kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dan yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Selama kita benar-benar niat yang baik dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Dalam hadis yang sahih yang kita hafal maknanya namun tidak ingat lafadznya, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak seorang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, melainkan akan diberi salah satu dari 3 perkara. Imma, kemungkinan pertama, dia diberi apa yang dia minta, atau dia dihindarkan dari keburukan yang semisalnya, atau disimpan baginya sebagai pahala pada hari kiamat. Sehingga orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi sedikit pun. Dan ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an, atau sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sungguhnya aku tidak peduli dengan pengkabulan. Yang paling penting bagiku adalah aku berdoa. Kenapa? Beliau mengatakan demikian. Aku tidak peduli dengan pengkabulan. Yang paling penting bagiku adalah aku berdoa. Allah memberikan taufik kepadaku untuk berdoa. Itu yang penting bagiku. Kenapa? Karena pengkabulan dari Allah pasti apabila kita berdoa. Paham? Ini fikih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang sufiyah yang mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dalam berdoa. Allah merintahkan dalam ayat ini untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat yang lain, dalam surah Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Perintah untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Dan jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja dunia. Sebagian mengatakan ini penting, ini syubhat. Syubhat yang harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Kita rakyat jelata, kalau mau datang ke presiden, mungkinkah diterima? Nah, ini syubhat mereka ya. Ya tidak mungkin. Berarti kita harus lewat siapa? Menteri yang dikenal oleh presiden, baru permintaan kita akan dikabulkan. Ini syubhat mereka. Maka jawabannya, jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja dunia. Kenapa beda? Beda antara raja dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Raja dunia tidak mengetahui keadaan kita, rakyat jelata. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan seluruh makhluknya. Dan seluruh makhluknya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama, yakni Allah mengetahui semuanya. Baik yang dikatakan rakyat jelata ataupun rakyat yang miskin, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua keadaan mereka. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kita, kemudian kefakiran kita, musibah yang menimpa kita, tidak ada sedikit pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan daun yang jatuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Apalagi sekedar kesedihan kita, kemudian masalah kita, tidak sebanyak daun yang jatuh. Masalah kita dengan daun yang jatuh lebih banyak mana? Daun yang jatuh. Apalagi masalah kita. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Sehingga beda antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan raja-raja dunia. Dan jangan kalian menyerupakan Allah dengan raja-raja dunia. Ini adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalian menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui keadaan makhluknya. Kalian samakan dengan raja dunia. Kalian menyamakan Allah yang maha sempurna dengan raja dunia yang banyak kekurangan. Dan kalian menyamakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu raja-raja dunia yang terbatas. Sehingga ini syubhat ini adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsunglah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebab dikabulkannya doa, yaitu seorang menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka menyambut seruanku, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan pertemuan berikutnya insyaallah taala kita selesaikan satu ayat lagi dan masuk hadis-hadis seputar saum dari kitab Umdatul Ahkam biidznillah taala. Kita baca dulu ayat baru hadis, karena inilah adab dalam pendalilan. Kita dahulukan ayat, kemudian hadis, baru ucapan-ucapan para ulama. Ini sebagai bentuk kita terhadap Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim dalam segala halnya terdapat adab, termasuk dalam menyimpannya. Jangan kita simpan Al-Quran di bawah, kita simpan Al-Quran di atas. Di tempat yang layak, tempat yang khusus di masjid ada tempat Al-Quran, ini hal yang bagus, hal yang disyariatkan, karena Al-Quranul Karim wajib kita muliakan. Begitu pula dalam pendalilan, kita dahulukan ayat, baru hadis, baru yang lainnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.